Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 361, dapat uang. Anak buah Brett menjawab, tidak, Jamie Stele terlalu licik. Kita semua kehilangan dia. Brett mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Jamie Stele mungkin jauh lebih kompeten daripada Jordan. Jordan yang berada di pintu mendengus dingin dan berpikir dalam hati, tak satu pun dari kita bertiga yang lemah. Meskipun Jamie belum menjalani persidangan di medan perang, ia berlatih seni bela diri sejak usia muda, sama seperti Jordan. Selain itu, Jamie sangat licik bagaikan dewa penipu, persis seperti Loki dalam Thor. Dia selalu menjadi orang yang bisa membodohi orang lain, tetapi dia tidak akan pernah bisa dibodohi. Brett Howard ingin membuntutinya, ya. Para pengikutnya yang biasa-biasa saja jelas tidak mampu melakukan hal itu. Namun, pada saat ini, antek itu berkata, kami kehilangan Jamie, tetapi kami menemukan tempat di DC tempat dia bersembunyi. Jordan terkejut, sementara Brett sangat gembira. Di mana dia? Anak buahnya menjawab, di pinggiran DC, di sebuah rumah pedesaan kecil di River Bay. Brett bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana? Anak buahnya menggelengkan kepala dan berkata, rumah itu memiliki dekorasi yang cukup bagus dan barang-barang di dalamnya benar-benar mewah. Ada juga brankas di rumah itu, tetapi kami tidak membukanya karena saya tidak tahu kata sandinya. Namun, setelah kami memindainya dengan detektor, kami menemukan bahwa hanya ada beberapa perhiasan dan barang berharga lainnya di dalamnya. Kami telah mengirim penembak jitu kami, Anna dan Dan, ke sana. Brett mengangguk dan berkata, meskipun Jamie Stele sangat licik, jadi kemungkinan dia kembali setelah mengetahui bahwa kami menemukan tempat tinggalnya sangat rendah, ada baiknya tinggal di sana selama beberapa hari untuk mengamati. Jamie Stele, sebaiknya kau jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian setelah aku berhasil menangkapmu. Baiklah, pergilah. Aku mau tidur. Beritahu aku segera setelah kau mendapat kabar tentang Jamie. Ya. Melihat Brett akan mematikan lampu dan pergi tidur, Jordan tahu dia tidak akan bisa mendapatkan berita berguna di sini, jadi dia pun pergi. Jordan merenung sejenak saat dia berjalan keluar dari rumah sakit. Kali ini, dia tidak bertanya tentang di mana Victoria disekap, tetapi dia menguping dan menemukan beberapa informasi berguna. Jamie sebenarnya ada di DC dan dia punya rumah di pinggiran kota. Jordan dipenuhi rasa ingin tahu, jadi ia memanggil taksi dan menuju ke perumahan di pinggiran kota. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan hanya berjarak sekitar 30 meter dari sungai. Pemandangannya juga sangat bagus. Hutannya luas, dan udaranya bagus. Jamie telah memilih tempat yang bagus. Jordan berjalan perlahan. Perkebunan pedesaan itu sangat luas, dan dia tidak tahu yang mana rumah Jamie. Ketika ia berjalan menuju sebuah rumah putih, yang tidak terlalu mencolok, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekat, mengenakan seragam tentara keluarga Howard. Aku di sini untuk membawakan kalian makanan, kata Jordan sambil membawa sekotak makanan yang sudah lama dibuatnya. Saat itu sudah pukul 3 pagi, jadi di luar sudah gelap. Lagi pula, mereka berdua sama sekali tidak mengenal Jordan sehingga mereka tidak curiga apapun. Bagus, aku lapar dan perutku keroncongan. Pria berseragam di seberang mengambil kotak makan siang dengan cepat. Di mana Anna? Tanya Jordan. Dia tahu bahwa selain Andi, ada juga penembak jitu lain bernama Dan. Sambil menunjuk ke atap, dan berkata, atapnya. Penembak jitu biasanya tidak akan berdiam di dalam ruangan dan malah akan memilih bersembunyi di tempat yang memberikan pandangan lebih baik. Aku akan menyerahkannya padanya. Jordan menyiapkan 2 kotak makanan yang telah dicampur dengan pil tidur. Dengan demikian, siapapun yang memakannya akan segera tertidur. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Ada tiram dan bebek. Jordan mengangkat kepalanya dan memanggil sosok yang kabur itu. Tak lama kemudian, sosok bertubuh atletis melompat dari atap. Ternyata sosok itu adalah seorang penembak jitu wanita yang memiliki tubuh yang luar biasa. Apakah kau bertemu orang atau mobil yang mencurigakan? Tanya Anna dingin dan tak kuasa menahan diri untuk mengambil wadah makanan dari tangan Jordan. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sudah larut malam. Tidak ada seorang pun di sini. Hei, apakah kalian menemukan sesuatu di sini? Dan, yang sudah mulai makan, mengkritik, kami tidak menemukan apapun. Tidak ada yang lain di sini kecuali brankas. Pasti ada barang bagus di brankas itu, tetapi sayangnya, kami tidak tahu kode sandinya. Kalau tidak, kami bisa saja mencuri beberapa. Kudengar Jamie adalah putra kedua dari keluarga Stele yang misterius, yang sangat kaya. Apapun yang mereka miliki bisa bernilai jutaan. Jordan bertanya, di mana brankasnya? Dan menunjuk ke arah ruangan dan berkata, di dalam ruangan. Jordan mengangguk dan berkata, kalian makan saja dulu sementara aku masuk untuk melihat-lihat.
Mereka berdua tidak curiga karena mereka tahu Jordan tidak tahu kode sandinya sehingga mereka tidak takut dia akan mengambil barang-barang itu. Setelah Jordan masuk, ia segera menemukan brankas, yang persis sama dengan yang ditinggalkan Jamie di kafe nostalgia. Jordan tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat ia bertemu Lauren di kafe nostalgia. Setelah merasa emosional, Jordan mencoba membuka brankas. Kode sandi pertama yang dicobanya adalah ulang tahun Jamie. Kode sandi salah. Tidak mungkin ini hari ulang tahunku, kan? Jordan berpikir, seharusnya tidak begitu. Saat kita di New York City, kode sandinya adalah tanggal lahirku. Jamie seharusnya menyimpan brankas itu untuk dirinya sendiri. Dengan maksud menguji keberuntungan, Jordan menekan angka ulang tahunnya di papan tombol. Wah! Dengan suara keras, brankas itu dibuka. Apa? Kode sandinya masih tanggal lahirku. Jordan terkejut, dan ia bertanya-tanya, mengapa kode sandi itu masih merupakan hari ulang tahunku? Apakah dia menggunakan kode sandi yang sama dengan brankas di New York City karena kebiasaan? Atau apakah dia tidak ingin kenalannya menebaknya dengan mudah? Ada dua kemungkinan. Mungkin Jamie takut orang lain akan menebaknya dengan mudah jika ia menggunakan tanggal lahirnya sendiri sebagai kode sandi. Yang lain adalah bahwa brankas itu dimaksudkan untuk Jordan. Jika memang begitu, Jamie mungkin sudah menduga bahwa Jordan akan datang ke sini. Jordan sangat penasaran. Ia membuka brankas itu dan sebuah pemandangan menakjubkan muncul di hadapannya. Ada perhiasan berkilau, kalung, berlian, emas, uang tunai, dan puluhan kartu. Sial. Akhirnya aku punya uang sekarang. Si brengsek Jamie akhirnya bisa membantuku kali ini. Jordan pun senang melihat uang tunai dan barang-barang berharga itu. Dulu, dia tidak tergoda dengan barang-barang ini karena dia dulu sangat kaya dan tidak akan pernah kehabisan uang. Namun, keadaan kini berbeda karena asetnya telah dibekukan dan layanan pembayaran selulernya telah dihentikan. Ia menjadi orang yang sama sekali tidak punya uang. Dengan barang-barang berharga ini, Jordan akan memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran sehari-harinya. Khususnya, dia tidak perlu lagi menerima penghinaan dari Chris. Jordan mengulurkan tangan dan mengambil sebuah kalung permata. Setelah diamati lebih dekat, ia menemukan bahwa itu adalah kalung dengan 11.551 berlian dengan berat total 383,40 karat. Ini seharusnya menjadi kalung termahal di dunia. Ini adalah A Heritage in Bloom, yang bernilai $200 juta. Aku tidak menyangka Jamie punya kalung ini.